Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hidup itu adalah sebuah pengorbanan. Injil Matius 17, Matius 23 ayat 17 sampai 28 yang menjadi santapan rohani bagi seluruh umat Allah pada hari ini, mengajarkan kepada kita. Ketika Yesus berhadapan dengan permintaan dari kedua murid Yesus melalui ibu mereka, Yesus berkata hari ini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bisakah kamu meminum piala yang akan aku minum?" Mereka berkata kepadanya, "Kami dapat." Dia menjawab, "Pialaku memang akan kamu minum, tetapi untuk duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu hanya diberikan kepada mereka yang telah disediakan oleh Bapakku." Memiliki niat yang baik itu mudah, tetapi apakah itu cukup? Bagian Injil di atas diucapkan oleh Yesus kepada Yakobus dan Yohanes, dua orang bersaudara, setelah ibu mereka tentu yang mencintai mereka datang kepada Yesus dan meminta kepadanya agar Yesus berjanji bahwa kedua putranya kelak akan duduk di sebelah kanan dan kirinya ketika dia datang sebagai raja. Mungkin ibu ini cukup berani atau sangat berani atau bahkan terlalu berani menanyakan hal itu kepada Yesus. Namun itulah cinta seorang ibu yang melatar belakangi. Cinta seorang ibu yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun penting juga untuk dicatat bahwa ibu ini pun belum benar-benar menyadari apa yang dia minta. Dan jika dia menyadari apa yang dia minta, saya yakin dia tidak akan meminta atau menyampaikan permintaan ini sama sekali. Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan mengambil tahtanya, yaitu salibnya. Di sana dia akan disalibkan. Dan dalam konteks inilah Yesus ditanya, apakah Yakobus dan Yohanes dapat bergabung dengannya di atas tahtanya. Itulah sebabnya para saudara, mengapa Yesus bertanya kepada kedua rasul ini, "Dapatkah kamu minum piala yang akan aku minum?" Dan mereka menjawab, "Kami dapat." Dan Yesus menegaskan hal itu dengan mengatakan kepada mereka, "Pialaku benar-benar memang akan kamu minum." Para saudara, para murid Yesus diundang oleh Yesus untuk mengikuti jejaknya dengan berani memberikan hidup mereka dengan cara berkorban demi kasih kepada orang lain. Mereka harus meninggalkan atau menanggalkan semua ketakutan mereka dan harus siap dan bersedia untuk mengatakan iya bagi salib mereka sendiri ketika mereka berusaha untuk menjalankan karya misi, melayani Kristus dan juga misi Kristus. Mengikuti Yesus bukanlah sesuatu yang kita lakukan dengan setengah-setengah. Jika kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kita juga perlu untuk meminum cawan darah Yesus, cawan darahnya yang berharga, jauh ke dalam jiwa kita dan dipelihara dan dirawat oleh kasih karunia itu, cawan pengorbanan itu, sehingga kita siap dan rela untuk memberikan diri kita sendiri sampai pada titik pengorbanan yang total. Kita harus siap dan memberikan apapun, bahkan jika itu berarti pengorbanan yang terbesar, diri kita sendiri. Benar para saudara, sangat sedikit orang yang akan dipanggil untuk menjadi martir dalam arti yang sesungguh-sungguhnya seperti para rasul ini kelak. Namun kita semua dipanggil untuk menjadi martir dalam roh. Artinya kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus dan kehendaknya, sehingga kita telah mati bagi diri kita sendiri.
Renungkanlah para saudara hari ini ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini kepadamu. Dapatkah kamu minum dari piala yang akan kuminum? Dapatkah engkau rela memberikan segala-galanya, tidak menahan apa-apa? Dapatkah kasih kita kepada Tuhan dan sesama menjadi begitu total sehingga Anda menjadi seorang martir dalam arti yang sebenarnya? Maka putuskanlah untuk mengatakan, ya, minum cawan darah berharga Yesus. Dan setiap hari mari kita mempersembahkan hidup kita dalam pengorbanan total. Itu sangat berharga dan Anda bisa melakukannya dalam tugas dan terutama dalam pelayanan Anda di gereja, di lingkungan maupun di masyarakat. Mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga kiranya cinta kita kepada Tuhan dan kepada orang lain total, sehingga kita tidak menahan apapun. Semoga kita lalu memberikan pikiran kita hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.